Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, kembali lagi bersama saya Memang Praigo MPMA 1M020049 kelas 4A Prodi Pendidikan IPA FKIP Universitas Bengkulu, tentunya dalam mata kuliah yang sama, yaitu pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD, tetapi dengan bab yang berikutnya, yaitu budaya organisasi sekolah efektif. Yang kita ketahui bahwa materi ini merupakan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Topik yang dibahas pada bab ini yang pertama A. Konsep budaya organisasi sekolah efektif. B. Karakteristik budaya organisasi. C. Tipe budaya organisasi. D. Unsur budaya organisasi. E. Fungsi budaya organisasi. Dan F. Ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Yang pertama A. Konsep budaya organisasi sekolah. Sekolah efektif. Budaya sekolah atau madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai atau values yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan karyawan yang ada di dalam sekolah. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada di dalam organisasi sekolah. Nilai-nilai tersebutlah yang akan menjadi bahan utama pembentukan budaya organisasi sekolah atau madrasah. Nilai atau values merupakan suatu ukuran normatif yang memengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang dihayatinya. Satu, pengertian budaya organisasi. Menurut Pata 2012, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Martin 1998 menjelaskan budaya organisasi merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Kinman dan Ruslet 2001 menjelaskan budaya organisasi merupakan filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma-norma yang dianut bersama. Dua, pengertian budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta ada pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya B. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto 2012, karakteristik budaya organisasi yaitu 1. Inisiatif individu, 2. Toleransi terhadap beresiko, 3. Pengarahan, 4. Integritas, 5. Dukungan manajemen, 6. Pengawasan, 7. Identitas, 8. Sistem penghargaan, 9. Toleransi terhadap konflik, dan 10. Pola komunikasi. Menurut Rahmawati 2004, terdapat 7 karakter budaya organisasi, yaitu 1. Inovasi dan pengambilan keputusan, 2. Perhatian kerincian, 3. Orientasi hasil, 4. Orientasi orang, 5. Orientasi tim, 6. Keaktifan, 7. Kemanfaatan. Satu, tipe akademik, yaitu suatu akademi adalah tempat untuk pemanjat ajek yang ingin menguasai pekerjaan baru yang diterimanya. Lembaga ini suka merekrut para lulusan muda universitas, memberi mereka banyak pelatihan istimewa, kemudian dengan sekasama mengemudikan mereka melalui ribuan pekerjaan khususnya dalam fungsi tertentu. Dua, tipe klub. Menurut Sonnenfeld, klub mengaruh nilai tinggi pada kecocokan dalam sistem kesetiaan dan pada komitmen. Senioritas merupakan kunci pada klub-klub. Usia dan pengalaman diperhitungkan. 3. Tipe bisbol. Tipe ini memandang bahwa organisasi adalah pelabuhan yang diorientasikan pada wira swasta bagi para pengambil risiko dan inovator. 4. Tipe benteng. Tipe budaya ini lebih berorientasi pada budaya mempertahankan stabilitas dan
keamanan eksistensi organisasi seperti benteng yang menjadi penghalang berbagai benturan. Organisasi benteng lebih kuat menghadapi permasalahan dibanding dengan tipe organisasi-organisasi lainnya. C. Tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, Noi, dan Framework 1993, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Satu, Open and Participate System. Open and Participate System ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan komunikasi yang terbuka, pemimpinan yang sportif dan penuh keperhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing inovasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Dua, closed and authoritative culture. Closed and authoritative culture ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin otoritas kuat. D. Unsur budaya organisasi. Unsur-unsur budaya organisasi sebagai berikut. Satu, sepangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Dua, asumsi dasar. Tiga, adaptasi. Empat, citra dan grain yang khas. Lima, acuan perilaku. Enam, pewarisan. Tujuh, berbagai nilai. Delapan, pedoman mengatasi masalah. Dan sembilan, pemimpin. Selanjutnya fungsi budaya organisasi. Pada 2012 menyatakan budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu satu, memberikan identitas organisasi anggotanya. Dua, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Tiga, dan mengambil perilaku dengan membentuk manajer, merasakan keberadaannya. Sementara hikmat 2019 budaya organisasi yaitu pembedaan dari organisasi lain. Dua, identitas organisasi. Tiga, komitmen anggota di antara kepemimpinan bersama. Empat, sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Lima, serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Budaya melakukan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi atau di dalam lembaga. Rahmawati 2004 yang terdiri atas satu, budaya mempunyai peran menetapkan tafal atas artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Dua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasinya. Tiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu seseorang. Empat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dan lima, sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawannya. Selanjutnya ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut ini. Satu, adanya kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan dalam sekolah karena visi dan misi dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Setiap orang yang ada di dalam sekolah harus terlibat atau diikut sertakan di dalam sekolah. Contoh, ketika sebuah sekolah mengalami permasalahan, maka setiap pihak yang ada di sekolah tersebut bersama-sama memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut agar masalah tidak menjadi berlarut-larut dan semakin membesar sehingga akan merusak sekolah. Dua, adanya rasa saling percaya. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisirkan konflik di dalam organisasi. Setiap orang dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Tiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi.
Sekolah harus memiliki sikap terbuka baik dalam mempromosikan sekolah di dalam budgeting sekolah maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi. Cukup sekian materi kali ini pada bab ini. Semoga materi dan penyampaian saya tentang materi ini bisa dipahami dengan baik dan dapat membawa wawasan serta pengetahuan. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.